mungkin sudah pernah dipelajari waktu, di farmasetika. Ya jadi, secara umum, sediaan parenteral itu merupakan sediaan yang, steril. Ya jadi ketika kita berbicara tentang sediaan parenteral pasti erat hubungannya dengan, sterilitas ya. Jadi kalau sediaan parenteral itu sediaan yang, steril, yang biasanya tujuan pemberiannya itu untuk secara injeksi ya, infus, ataupun, via implan di dalam tubuh. Jadi untuk sediaan parenteral itu contoh-contohnya adalah injeksi, infus, ataupun implan. Nah, sebagai pengantar kita, untuk sediaan parenteral ini memberikan banyak, keuntungan ya, terutama jika kita menginginkan efek, sediaan yang cepat ya. Jadi efek farmakologi yang cepat, itu bisa diperoleh dengan menggunakan sediaan parenteral. Terus kemudian, sediaan parenteral itu sendiri tidak melalui, first efek ya, efek lintas pertama atau metabolisme lintas pertama ya, jadi dia tidak melalui hati, ya jadi, dia tidak melalui first efek. Kemudian, menguntungkan jika, dapat kita berikan pada, pasien-pasien yang dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada pasien yang, tidak sadar atau tidak dapat, menerima, obat dengan pemberian seperti oral, seperti itu ya. Jadi, merupakan salah satu alternatif untuk, jalur pemberian obat. Kemudian, nah untuk sediaan-sediaan parenteral ini, kita bisa memprediksi ya, bisa memprediksi lebih tepat ya terkait dengan kadar obat di dalam darah. Di mana kan kalau kita berbicara sediaan parenteral terutama seperti kemarin sudah pernah dibahas untuk sediaan, intravena ya itu kan dia 100% obat itu langsung masuk ke, sistem peredaran darah. Jadi untuk, kadar obat dalam darahnya itu lebih bisa kita, perhitungkan jumlahnya. Kemudian dapat digunakan untuk obat-obat yang rusak atau, tidak dapat diabsorpsi melalui saluran cerna, seperti obat-obat yang berbasis protein ya, contohnya seperti insulin ataupun misalnya beberapa jenis, vaksin ya, itu juga, berbasis protein yang biasanya kita berikan melalui jalur, parenteral. Kemudian untuk kerugiannya ya, jadi untuk kerugian sediaan parenteral ini jika dia sudah masuk ke dalam tubuh ya, akan susah untuk dikeluarkan. Jadi, terutama bila terjadi kasus, toksisitas gitu ya, efek samping toksik gitu, itu, obatnya akan susah dikeluarkan dari tubuh ya. Berbeda dengan pemberian, melalui oral kan biasanya bisa kita berikan, cairan pencuci perut gitu ya, untuk, kita bersihkan obatnya. Sedangkan kalau jalur parenteral karena dia langsung masuk ya ke sistem peredaran darah, jadi untuk pembersihannya itu cukup, eee, susah. Kemudian dari segi harga, untuk sediaan parenteral karena memang, proses produksinya yang, apa ya, yang susah ya, maka harga itu relatif lebih mahal ya kerugiannya. Jadi memang sediaan-sediaan parenteral itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan, sediaan-sediaan lain seperti misalnya kita contohkan oral ya, kayak tablet aja kita bisa dapat satu keping tablet ya, satu keping tablet itu bisa harga, 5.000, yang artinya per tabletnya harganya Rp500 seperti itu untuk 10 kali pemakaian misalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau parenteral itu harganya, bisa sampai puluhan ribu per satu sediaannya. Kemudian, untuk sediaan parenteral sendiri ya, eee, jadi dia terdiri dari sediaan yang bentuknya cair, ya seperti cairan infus ya, cairan infus NaCl, atau larutan dextrose, ataupun cairan-cairan infus, yang berisi, multivitamin, ataupun obat ya, seperti lidocain, seperti itu. Kemudian, ada juga sediaan parenteral yang, bentuknya serbuk, tetapi ketika digunakan itu harus kita rekonstitusi dulu, kita tambahkan, pembawa ya,
pembawanya biasanya, api seperti itu, ya contohnya seperti, antibiotik. Kemudian ada juga, yang terakhir adalah sediaan tablet susuk ya. Jadi ini contohnya adalah sediaan-sediaan implan ya, biasanya itu, obat-obat, hormon seperti itu. Nah, untuk, karakteristik ya, untuk karakteristik, sediaan parenteral itu yang pertama, dia itu, harus steril ya, steril, bebas dari cemaran mikroba, kemudian, bebas dari partikulat ya, partikulat yang berukuran besar, kemudian, stabil ya. Jadi untuk semua sediaan sih memang persyaratannya harus dia stabil secara, fisika dan kimia dalam periode waktu tertentu. Ya. Nah, yang dimaksud juga steril di sini ya selain dia bebas mikroorganisme, juga dia, harus juga bebas dari, pirogen ya, bebas dari pirogen. Ini kayaknya kalian sudah pernah dapat mungkin di, sediaan, teknologi sediaan steril ya. Jadi kalau jika pada sediaan parenteral tersebut mengandung, pirogen ya, pirogen jadi akan menyebabkan efek samping seperti sakit kepala ataupun yang paling umum adalah efek samping berupa demam. Kemudian, bebas partikulat ya, jadi yang pertama bebas dari partikel yang melayang ataupun partikel yang tidak terlarut dalam sediaan parenteral. Karena ditakutkan kalau memang, dia tidak bebas partikulat ketika nanti diinjeksikan, terutama berbahaya bagi sediaan-sediaan, eee, intravena ya, pembuluh darah vena. Ya jadi idealnya sediaan parenteral itu sama dengan jernih ya, tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi secara fisik pengamatan organoleptik dia harus, jernih dan tidak ada, eee, partikel, ya tidak ya, jadi memang ini menurut, sesuai dengan persyaratan ya, persyaratan yang dipersyaratkan di Farmakope ataupun di USP. Jadi mmm, ada persyaratannya ya. Jadi, pada sediaan yang volume kecil ini, seperti sediaan-sediaan intravena, bolus ya, itu tidak lebih dari 1.000 partikel per kontainer dengan diameter 10 mikrometer atau 1.000 partikel dengan diameter, 25 mikrometer. Ya, ini biasanya kita lakukan pengecekan dengan alat ya, yang di sini dilakukan dengan elektronik, liquid, Borne particle counter ya. Jadi, alatnya itu, bisa menghitung berapa jumlah partikel, seperti itu. Ya, sedangkan untuk sediaan yang volume besar, ini seperti sediaan infus, ya ini tidak lebih dari 50 partikel per kontainer dengan diameter 10 mikrometer ataupun 50 partikel dengan diameter 25 mikrometer. Jadi ini persyaratannya ini bisa kalian baca di USP ataupun juga di, Farmakope Indonesia. Ya, nah ini, jenis-jenis rute ya, jenis-jenis rute pemberian melalui, parenteral ya. Ada intravena, ya intravena kan kemarin sudah dijelaskan ada yang, bolus ya, yang bolus ini yang menggunakan jarum suntik, ya yang sekali penginjeksian 1 dosis habis, ada juga, intravena yang, drip ya, ini, yang, infus. Terus kemudian ada juga melalui intramuskular ya, penyuntikan pada bagian otot, subkutan ya pada bagian kutan, intradermal ini yang biasanya untuk, tes alergi ya, epidural. Ya epidural ini umumnya biasanya untuk, pembiusan ya, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Ya ini, contohnya ya, jadi untuk intravena ya, penginjeksiannya ya langsung di, pembuluh darah vena, kemudian untuk injeksi, subkutan ya pada bagian, jaringan subkutan, kemudian intramuskular ini
ke, bagian otot ya, muskular. Nah, ini yang intravena. Jadi untuk, pemberian sediaan parenteral melalui intravena ini biasanya di daerah antekubikal ya, atau di bagian depan siku. Ya, di bagian depan, di lengan ya, bagian depan siku, ya, di mana pada bagian tersebut ini, pembuluh darah vena ya, itu, lebih mudah dilihat ya. Terus kemudian letaknya juga, di bagian permukaan dan dia, merupakan pembuluh darah vena yang besar. Jadi, lebih mudah untuk, pengaplikasiannya. Ya, kemudian, untuk cara pemasukan jarum mungkin ini kalian sudah pernah belajar kali ya di praktikum farmakologi ya, untuk, cara-cara penyuntikan. Kemudian teknik yang biasa digunakan adalah aseptis. Nah, kemudian bahayanya dari, pemberian melalui jalur intravena ini, bisa, membentuk trombus ya, akibat adanya, robekan jaringan ya, akibat penyuntikan jarum pada dinding vena, terutama untuk, cairan-cairan obat yang mengiritasi. Jadi kan memang, untuk persyaratan sediaan intravena itu kan ada dipersyaratkan terkait dengan, pH ya, terkait dengan, tonisitas ya. Jadi untuk, sediaan-sediaan intravena yang mungkin rentang pH-nya itu di luar dari rentang pH pada tubuh ya, itu kan dia dapat mengiritasi. Hal ini bisa, memungkinkan terbentuknya trombus ya. Ini bisa berbahaya karena dari terbentuknya trombus yang nanti akhirnya bisa, membentuk emboli, ya itu bisa, cukup berbahaya. Kemudian untuk intravena, ini, bisa untuk volume besar ya, ataupun volume kecil ya, yang sudah, berkali-kali dikatakan ya, jadi bisa untuk, volume kecil itu yang bolus ya, satu kali penyuntikan, itu biasanya bisa sampai, 5 mili, kemudian ada juga yang volume besar yang infus, ya biasanya kecepatan tetesnya 2 sampai 3 mili per menit ya, atau tergantung, kebutuhan. Kemudian, nah, kalau kita bahas terkait intravena, bagaimana dengan biofarmasetikanya? Ya, biofarmasetikanya yang terjadi adalah pada pemberian sediaan intravena itu dia akan, langsung mengalami absorpsi ya, langsung mengalami absorpsi yaitu beredarnya obat di sistem atau sirkulasi peredaran darah. Ya, karena kan namanya intravena, dia pemberiannya obatnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena, ya. Jadi untuk ketersediaannya obat yang terserap adalah, 100%. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang intramuskular? Ya, untuk sediaan intramuskular, nah, karena penyuntikannya di bagian, muskular ya, bagian otot ya, otot yang, dekat dengan daerah pembuluh darah, itu memang efeknya tidak secepat, pemberian melalui IV. Ya, karena ada proses, perpindahan ya, proses difusi, kemudian, proses absorpsi, ya. Jadi, biasanya proses absorpsi untuk, jalur intramuskular ya, itu yang paling cepat adalah jika sediaannya dalam bentuk larutan, kemudian baru, suspensi ya, atau sediaan suspensi di dalam pembawa air. Terus kemudian yang paling lambat, proses absorpsinya adalah yang, pembawanya minyak ya. Jadi memang tergantung dari, viskositas ya untuk proses, eee, apa ya namanya, proses absorpsinya ini ya, sama ya. Jadi kalau larutan dia berarti dia berdifusi di bagian, jaringan otot ya, kemudian dia terabsorpsi. Kemudian kalau untuk suspensi berarti, eee, bagian zat aktifnya yang belum terlarut akan mengalami proses pelarutan dulu, kemudian dia baru terabsorpsi, sedangkan kalau yang pembawa minyak berarti, zat aktifnya berdifusi dulu keluar dari minyak,
zat aktifnya terlarut, kemudian berdifusi keluar dari pembawa minyaknya, kemudian baru dia mengalami proses absorpsi, ya. Nah, memang untuk sediaan, rute pemberian melalui intramuskular ini kita biasanya diberikan pada otot rangka ya, dan sejauh mungkin dari, saraf ya, saraf-saraf utama. Biasanya pada bagian otot, gluteus maximus ya, pada bagian pantat, ataupun deltoid untuk lengan atas ya. Itu untuk, yang, dewasa. Terus kemudian biasanya untuk bayi itu di lengan atas ataupun, di paha untuk, pemberian intramuskularnya ya. Biasanya intramuskular ini, bisa untuk pemberian, vaksin. Ya biasanya vaksin-vaksin ya, seperti kemarin yang vaksin Covid kan, ini pemberiannya melalui intramuskular ya pada otot deltoid pada bagian lengan atas. Kemudian kerusakan akibat, pemberian intramuskular biasanya hematom ya, hematom atau juga bisa terjadi pembekakan pada daerah tempat, penyuntikan, terus, terkelupasnya kulit, emboli, ataupun kerusakan, saraf ya. Kemudian volume pemberian untuk, eee, pada bagian, gluteal ini biasanya bisa mencapai 5 mili, ya, kemudian untuk bagian lengan atas biasanya, 2 mili ya, jadi lebih sedikit volume yang, dapat diberikan. Kemudian selanjutnya, yang, subkutan ya. Nah, untuk subkutan ini kan pemberiannya di bawah permukaan kulit pada bagian, kutan ya, subkutan. Kemudian, biasanya pemberiannya, pada bagian lengan bawah, paha ataupun pantat ya, untuk volume suntikan biasanya kurang dari 2 mili. Nah, untuk, yang, pemberian subkutan ya, terutama untuk obat-obat yang mengiritasi seperti larutan suspensi kental, itu sebaiknya tidak diberikan ya, karena dapat menimbulkan, sakit, ataupun, lecet serta abses pada tempat penyuntikan. Nah, di sini bisa kita bandingkan antara intramuskular dan subkutan ya. Coba kalian lihat di sini, ya ini pemberian intramuskular, ini subkutan. Nah, untuk, perbandingan antara intramuskular dan subkutan ini, pada, proses biofarmasetika, ini intramuskular mengalami proses yang lebih cepat, di mana pada penyuntikan, intramuskular ini kan disuntikan pada bagian otot ya, yang dekat sekali dengan daerah pembuluh darah. Ya, jadi memang, proses absorpsi, intramuskular itu cenderung lebih cepat dibandingkan pada pemberian subkutan. Karena pada bagian subkutan ini dia di jaringan, subkutan ya, ini sangat sedikit sekali pembuluh darah berbeda dengan bagian, muscle ya, bagian otot ya, pada penyuntikan intramuskular. Jadi memang ketika ditanyakan, jika kita bandingkan secara anatomi, manakah yang lebih cepat mengalami proses absorpsi pekerjaan intramuskular ataupun yang subkutan ya. Jadi, yang lebih cepat adalah intramuskular karena pada penyuntikan, melalui rute intramuskular ini, lebih banyak terdapat, perfusi jaringan atau perfusi darah ya, lebih banyak terdapat pembuluh darah dibandingkan dengan melalui subkutan. Kemudian untuk, faktor yang mempengaruhi, bioavailabilitas ya, pada sediaan, parenteral ini adalah tergantung dengan faktor fisikokimia, fisiologis, ataupun, formulasi ya. Untuk yang fisikokimia, sebenarnya sama ya, secara umum yang kemarin sudah pernah dijelaskan ya. Jadi secara fisikokimia, untuk sediaan sediaan parenteral itu laju disolusi itu akan mempengaruhi ya, kecepatan proses absorpsi, kemudian juga koefisien partisi
ya, koefisien partisi atau kelarutan dalam lemak ya. Ini berlaku untuk sediaan-sediaan selain intravena ya ataupun intraarteri. Jadi pemberian sediaan selain sedia masuk ke dalam sistem misalnya untuk intramuskular, subkutan seperti itu. Kemudian interaksi obat ya zat aktif dengan bahan tambahan lain di dalam sediaan. Ya, jadi ini yang mempengaruhi cepat tidaknya proses absorpsi berlangsung. Kemudian untuk faktor fisiologis ya, untuk faktor fisiologis jadi aliran darah di bagian tubuh atau area yang diinjeksikan ya, ini akan mempengaruhi kecepatan absorpsi. Ini tadi yang saya contohkan ya pada perbandingan tempat injeksi melalui rute intramuskular dan subkutan, di mana intramuskular ini kecepatan absorpsinya lebih cepat ya jika dibandingkan dengan subkutan, karena pada bagian tempat injeksi intramuskular ini lebih banyak terdapat aliran darah dibandingkan dengan injeksi melalui subkutan seperti itu. Kemudian pengaruh obat ya terhadap apa ya, interaksi antara satu obat dengan obat yang lain yang dapat mempengaruhi fisiologis, misalnya obat yang dapat menyebabkan vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Nah, ini akan mempengaruhi ya. Jika terjadi vasodilatasi, apa yang terjadi pada pembuluh darahnya kan berdilatasi. Nah, itu kecepatan absorpsinya bagaimana. Kemudian jika terjadi vasokonstriksi ya kontraksi di daerah pembuluh darah. Nah, itu kira-kira kecepatan absorpsinya seperti apa. Ya, ini akan mempengaruhi ya, merupakan faktor fisiologis. Misalnya memang ketika kita menggunakan suatu obat ya, misalnya pada pasien tertentu dia menggunakan obat untuk obat yang terkait dengan gangguan pembuluh darah misalnya seperti itu ya. Jadi obat tersebut misalnya menyebabkan vasodilatasi ya, menyebabkan vasodilatasi. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya, ketika ada obat lain yang masuk ya, itu akan mempengaruhi proses kecepatan absorpsi. Karena kan pembuluh darahnya sedang terjadi vasodilatasi ya, ataupun pada orang-orang yang menderita asma seperti itu ya, pemberian obat asma kan akan mempengaruhi vasokonstriksi dan vasodilatasi dari pembuluh darah ya. Kemudian ini ada tabel ya, jadi ada tabel ya, jadi tabel ini berisi konsentrasi puncak ya atau konsentrasi maksimum dari obat Cepradin ya. Nah, yang diberikan melalui injeksi intramuskular. Tetapi di sini berbeda-beda tempat injeksinya. Ada yang di gluteus maximus, ada yang di lengan atas, ataupun ada yang di vaskus ya. Nah, di sini dibandingkan ya dengan obat yang sama melalui rute injeksi yang sama, tetapi tempat injeksi yang beda. Terlihat di sini bahwa konsentrasi puncaknya juga akan berbeda-beda. Ya, karena kan setiap daerah ya, setiap otot tempat bagian-bagian tubuh tertentu itu kan berbeda-beda jumlah perfusinya ya, atau jumlah pembuluh darah yang tersedia di situ. Ya, di sini. Jadi dilihat memang yang paling konsentrasi puncak ya, yang paling tinggi ini berada di bagian lengan atas ya. Ini berlaku juga pada jenis kelamin wanita ya, ini pada lengan atas ya. Jadi memang ada perbedaan juga ya antara laki-laki dan wanita ya, karena kan memang terkait dengan tebal otot yang berbeda ya, itu akan mempengaruhi juga berapa jumlah perfusi darah yang beredar di situ ya. Makanya memang umumnya untuk injeksi intramuskular itu banyak diberikan pada bagian lengan atas ya, di bagian deltoid, karena memang dapat menghasilkan kadar puncak yang lebih tinggi seperti itu. Ya, kemudian dari segi faktor formulasi, nah untuk faktor formulasi
sediaan parenteral intravena, intramuskular, ataupun subkutan, ya, ini juga akan mempengaruhi ya. Kalau intravena ini, untuk formulasinya itu biasanya hanya menggunakan, cairan berupa air ya, maka ini tidak mempengaruhi apa-apa dan lagi pula untuk intravena kan dia akan 100% langsung masuk ya ke sistem peredaran darah. Nah, kemudian kalau untuk intramuskular dan subkutan ini yang faktor formulasi mempengaruhi, tergantung dari pembawanya, ya pembawa yang digunakan. Pembawa yang digunakan dalam formulasi itu apakah, berupa larutan air atau suspensi air atau larutan minyak ataupun suspensi minyak. Ini akan mempengaruhi dari, kecepatan difusi dan absorpsi ya, jarak absorpsi dari, zat aktif yang diberikan ya. Jadi ketika diurutkan, maka proses absorpsi yang paling cepat adalah dari larutan air, kemudian disusul oleh larutan suspensi air, kemudian larutan minyak, yang terakhir adalah suspensi minyak ya, di mana memang, viskositas itu juga, mempengaruhi ya, viskositas dari sediaan itu juga mempengaruhi, eee, kecepatan, absorpsi ya. Nah, kemudian ini efek obat dengan berbagai formulasi, dari obat dengan bentuk sediaan suspensi ya. Jadi di sini dilihat ya, untuk, formulasi yang pertama dilihat kalau dia kelarutan dari airnya konstan, kemudian ukuran partikelnya, eee, konstan, kemudian, jumlah obat ya, jumlah obatnya ini meningkat, ya maka kecepatan juga, kecepatan, pelepasannya dan kecepatan ininya juga akan, meningkat ya. Tetapi durasi absorpsinya ya, tidak berubah ya. Jadi kalau untuk dia pembawa air. Tapi di sini kalau misalnya kelarutan, nya dalam airnya rendah, kemudian ukuran partikelnya ini tidak berubah, kemudian jumlah obatnya juga tidak berubah, eee, untuk, pelepasannya ini juga dia akan kecepatannya melambat ya. Kenapa? Karena dia zat aktifnya ini tidak larut ya, jadi kecepatan pelepasannya lambat, terus kemudian, durasi, lama waktu penyerapannya juga akan meningkat, jadi akan semakin lama, seperti itu ya. Jadi memang, di sini apa ya, dijelaskan terkait dengan, formulasi ya, formulasi di mana, kelarutan suatu zat aktif ya dalam pembawa ini akan mempengaruhi durasi penyerapan dan kecepatan pelepasannya dari sistem pembawanya. Kemudian untuk evaluasi, terkait dengan sediaan parenteral, ya biasanya evaluasinya ada evaluasi stabilitas fisik, kimia, ya seperti itu standar ya, pH, kemudian terkait dengan, organoleptis, kemudian uji mikrobiologi ataupun uji in vivo. Ini mungkin bisa dapat, lebih jelasnya di, mata kuliah teknologi, ya. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan, sediaan parenteral ya, jadi kalau kita berbicara sediaan parenteral terkait hubungannya dengan biofarmasetika, ya jadi, sediaan parenteral yang umumnya digunakan kan ada 3 ya, jadi untuk, melalui jalur intravena, melalui jalur intramuskular, melalui jalur, subkutan, di mana ketika kita berbicara dengan studi biofarmasetika pada sediaan intravena ini, 100% obat itu akan langsung terabsorpsi dan beredar di sistem peredaran darah karena memang pemberiannya, penyuntikannya langsung masuk ke, eee, saluran pembuluh darah vena. Kemudian ketika berbicara, intramuskular dan subkutan, berarti, pemberiannya, absorpsinya ini tidak tidak langsung 100% seperti, intravena ya, karena pada bagian intramuskular, jadi ada proses, difusi dulu, dia terjadi absorpsi, sama juga dengan subkutan, ya. Kemudian, faktor fisiologis yang mempengaruhi, dari
proses biofarmasetika dari sediaan parenteral itu adalah terkait dengan tempat penyuntikannya ya, intramuskular di bagian otot dan subkutan di bagian kutan ya, jaringan kutan di jaringan subkutan. Nah itu yang mempengaruhi cepat tidaknya proses absorpsi secara fisiologis ya adalah tempat penyuntikannya, di mana di tempat penyuntikan itu memiliki jumlah perfusi darah yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan perfusi darah adalah tersedianya pembuluh darah di tempat penyuntikan, ya. Jadi antara subkutan dan intramuskular itu lebih cepat intramuskular, di mana karena pada bagian otot itu lebih banyak terdapat pembuluh darah, sehingga memang proses absorpsinya akan lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Kemudian dari intramuskular sendiri, itu kan tadi sempat dibahas, intramuskular itu penyuntikannya ada di berbagai tempat ya, baik lengan atas, pada paha, ataupun pada bagian pantat ya. Jadi berbeda-beda tempat penyuntikan itu pun juga mempengaruhi ya. Tadi dilihatkan pada suatu obat ya, pada penyuntikan di otot-otot tertentu di bagian tubuh yang paling tinggi ya, yang paling tinggi kadar obat yang diabsorpsi, kadar maksimalnya adalah pada penyuntikan pada bagian lengan atas ya, di mana berarti pada bagian lengan atas ini perfusi darahnya itu lebih banyak ya, sehingga memang menghasilkan kadar obat dalam darah yang lebih tinggi ya. Terus kemudian untuk yang faktor selain faktor fisiologis juga ada faktor faktor formulasi ya. Jadi faktor formulasi terkait dengan pembawa obat ya, itu juga mempengaruhi dari proses biofarmasetika ya. Jadi ketika nanti kalian disuruh membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi biofarmasetika dari masing-masing jenis sediaan, misalnya yang ini kan parenteral, nanti kan akan kita bahas juga terkait dengan biofarmasetika melalui pemberian oral, kemudian pemberian melalui topikal, kemudian pemberian melalui pulmoneri ya, melalui saluran nafas, kemudian melalui mata. Itu berarti kalian harus membahas terkait faktor fisikokimia, faktor fisiologis, serta faktor-faktor formulasi yang mempengaruhi proses biofarmasetika dari obat-obat yang diberikan pada jalur darur tertentu tersebut ya. Jadi di situ yang harus kalian lihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Apa saja keuntungan dan kerugian pada sediaan intramuskular dengan subkutan? Keuntungan kerugiannya ya. Jadi Iya Bu. Oke, jadi kalau untuk sediaan subkutan intramuskular itu bisa untuk sediaan-sediaan yang pembawanya bukan air, ataupun sediaan-sediaan yang dalam bentuk suspensi. Ya, dalam bentuk suspensi itu bisa diberikan melalui intramuskular dan subkutan. Tetapi kalau intravena itu tidak bisa diberikan ya, karena kalau untuk intravena itu harus berupa larutan yang bening. Jadi semua bahan itu harus terlarut. Kemudian kalau kerugiannya intramuskular dan subkutan ya, kalau kita bandingkan dengan intravena, yang pasti kerugiannya untuk kedua sediaan tersebut, volume yang diberikan itu lebih sedikit ya. Terus kemudian karena sediaan intramuskular dan sediaan subkutan itu zat aktifnya tidak langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah, maka memang proses biofarmasetikanya itu biofarmasetika atau kecepatan absorpsinya itu lebih lambat ya, lebih lambat jika kita bandingkan dengan intravena. Kemudian kalau kerugian lainnya secara fisiologis ya adanya mungkin iritasi di
tempat penyuntikan ya, iritasi di tempat penyuntikan seperti itu. Ya kalau kita bahas secara biofarmasetika, keuntungannya ya kalau intramuskular dan subkutan ini dia memberikan efek yang lebih lambat dibandingkan vena, tetapi dia lebih cepat jika dibandingkan dengan oral seperti itu ya. Itu untuk segi biofarmasetikanya. Kemudian ya kalau dari segi farmasetika ya untuk intramuskular dan subkutan ini kita bisa memberikan menyuntikkan sediaan-sediaan yang pembawanya selain air ya, bisa minyak ataupun sediaan-sediaan yang bukan larutan seperti suspensi. Itu bisa kita berikan melalui intramuskular dan subkutan ya. Kemudian juga dari segi persyaratan ya, untuk intramuskular dan subkutan ini dari persyaratan sediaannya itu lebih tidak seketat sediaan intravena seperti itu. Jadi intravena itu kan persyaratannya ada terkait tonisitas, kemudian isohidris, pH, pirogen ya. Nah, itu untuk intramuskular dan subkutan itu persyaratannya lebih longgar terkait itu. Mungkin nanti bisa kalian lebih pelajari nanti di teknologi sediaan steril seperti itu. Gimana? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada? Ya, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita tutup saja ya untuk pertemuan ini. Oh ya, perlu diingat nanti kan nanti ketika di termin selanjutnya kan nanti lebih membahas pada biofarmasetika pada rute-rute pemberian lainnya ya, kayak oral, pulmoneri, kemudian topikal. Nah, itu kalian nanti harus lebih menekankan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ya, kayak faktor fisiologis, yang kemudian faktor sediaannya, kemudian ataupun faktor teknologi formulasinya itu yang nanti harus lebih ditekankan ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, mungkin saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, selamat sore. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.